Senang senang sekali Pak Rezi bisa hadir hari ini ya. Sedianya kan kuliah kita siang, ternyata Mas Rezi siang ada jadwal lain ya. Jadi silakan Mas Rezi. Oke, baik Pak. Sebentar, kenapa macet ini? Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Korea Selatan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Gitu ya. Jadi mungkin sudah banyak kenal nama saya siapa. Jadi nama saya Rezi. Sekarang masih aktif di Korea untuk melakukan riset lah dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi satu semester ini saya akan membantu Pak Arisman untuk menjelaskan gitu kira-kira bagaimana latest research tentang data science itu ya yang akan kita gunakan bersama-sama lah. Nah, sebelum saya mulai untuk topik hari ini ya, jadi mungkin teman-teman sudah melihat tentang silabus, tentang apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, gitu ya. Nah, pada intinya di draft ini sudah saya berikan ya. Jadi seharusnya sudah dilihat kira-kira apa yang akan kita pelajari gitu. Jadi untuk minggu kemarin kan kuliah umum tuh kita udah belajar tentang inilah, tentang dasar data science, tentang basic machine learning gitu ya, bagaimana penerapannya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk hari ini nanti saya akan jelaskan beberapa penerapan lah untuk melihat kira-kira bagaimana fundamental data science, apa yang kita bisa kerjakan di sana gitu ya, apa itu deep learning gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari minggu ini. Nanti minggu ketiga di sini ada kata kunci regresi ya. Nanti kita akan belajar tentang regresi, tentang forecasting juga bagaimana gitu ya. Jadi model yang kita gunakan nanti mungkin lebih ke hybrid ya. Jadi misalnya kita gunakan Sarima, nanti kita latih Sarima itu menggunakan neural network dan seterusnya gitu. Nanti kita akan pelajari di minggu ketiga. Kemudian nanti sama kita akan belajar tentang regresi, lebih ke advance. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang spasial ya, dasar untuk regresi berbasis lokasi gitu, atau space time berbasis waktu, nanti kita akan pelajari itu di minggu keempat. Nah, kemudian di minggu kelima ini agak advance. Jadi nanti akan saya jelaskan beberapa konseptual tentang deep learning. Jadi ada LSTM, ada RNN gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi kita coba belajar pelan-pelan lah gitu. Paling nggak mengerti dulu cara pengoperasiannya. Terus juga masih di regresi, terus di minggu ke-7 ya, sebelum UTS, nanti kita belajar tentang klasifikasi, tentang logistic regression, beberapa model yang ada di data science, seperti random forest, gitu ya, Boruta, boosting, gitu. Jadi model-model tentang klasifikasi. Nanti di termin kedua, kita akan belajar tentang data klasifikasi yang dia tidak seimbang, gitu ya. Karena masalah di klasifikasi adalah data itu harus balance ya. Misalnya nih, teman-teman ada kelas 1 dan 0. Jadi harusnya 1 itu berjumlah 50 data, dan 0 itu berjumlah 50 data. Tapi kan di real cases kan nggak mungkin kayak begitu ya. Jadi bisa jadi nanti ada namanya unbalance, jadi nggak seimbang gitu. Misal kelas 1 ada 10, kelas 2 ada 40 gitu. Jadi kalau nanti ada data tambahan, nomor 51, kan dia agak bingung ya, dia masuk ke 0 atau dia masuk ke 1 gitu. Dia masuk ke 1 sehat, apa dia masuk ke 1 tidak sehat. Nah, jadi itu ada masalah di balancing, di klasifikasi. Nah, tapi di klasifikasi ada metode untuk mengantisipasi kelas yang tidak seimbang. Nah, itu hal yang matters untuk di data science. Jadi kita akan belajar nanti setelah UTS. Kemudian di minggu ke-10, ini agak lebih advance lagi. Ibaratnya tadi 1 tingkat, ini langsung ke 4 tingkat gitu. Jadi kita belajar tentang bagaimana NN, bagaimana tentang lebih detail lagi deep learning, bagaimana menggunakannya, bagaimana cara mengimplementasinya gitu. Jadi itu juga hal yang matters di minggu 10 sama 11. Kemudian ini dimasuk sebelum UAS ya, 4 minggu terakhir, kita akan belajar tentang dimensi reduction atau cluster analysis. Jadi kan kalau teman-teman di sini kan kebanyakan matematik ya. Kan data itu kan kalau matriksnya besar kan susah ya kalau untuk dicari nilai eigenvalues-nya atau dicari bagaimana mentranspose-nya gitu. Nah, jadi kita harus mereduksi dimensi. Jadi mungkin kita bisa ngambil beberapa dimensi yang bisa mengcover informasi itu. Nah, nanti akan saya ajarkan di minggu ke-12 gitu, tentang dimension reduction, tentang clustering gitu. Sama di minggu 13 juga, cluster itu banyak ya, ada hierarki dan seterusnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang turunannya gitu.
Jadi banyak sekali beberapa konseptual di metode yang akan kita pelajari. Sampai ke terakhir adalah tentang text mining. Nah, ini hal yang sangat penting sekarang gitu ya, karena data yang bisa ditarik itu banyak, seperti data Twitter, data-data di Detik gitu ya, atau di Kompas. Nah, kita bisa ngambil datanya untuk melihat bagaimana sentimennya gitu. Karena ini untuk yang bekerja di tourism atau bekerja di pemerintahan, ini hal yang penting itu. Untuk melihat bagaimana sentimennya. Kira-kira orang itu suka atau tidak terhadap fenomena gitu ya. Jadi kalau ada bencana ini, bencana kan sebenarnya dibagi atas 3 hal ya. Natural hazard gitu, kayak gempa bumi, tsunami gitu ya. Non natural hazard seperti penyakit gitu ya. Kayak COVID itu kan epidemiologi, atau penyakit-penyakit malaria seterusnya. Nah, itu adalah bencana non natural itu. Dan terakhir ada namanya bencana social hazard. Nah, itu kayak protes, kayak demo. Nah, jadi kan itu sebuah ancaman ya di Indonesia. Menjadi salah satu manfaat dari text mining adalah kita bisa mengantisipasi. Kira-kira kalau ada demo nih, entah kebakaran di Kepulauan Riau, gitu, kebakaran di Pekanbaru, ya, kebakaran sawit lah atau apalah. Nanti kan banyak orang yang nge-tweet ya, kayak komen tuh di Twitter. Jadi kadang kita bisa melihat nih siapa yang provokator gitu, siapa siapa yang buzzer di sana. Nah, jadi kita akan belajar itu di 14 sama 15 gitu. Karena ini juga topik yang menarik lah untuk Anda ketahui. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau untuk nilai biasanya kalau di kelas saya lebih mudah mendapatkannya, tapi tugas saya bakal lebih banyak gitu. Jadi nanti jangan kaget ya kalau setiap minggu itu pasti ada esai. Karena di level S2 memang dituntut bahwa Anda harus bisa menulis. Bukan berarti Anda harus publikasi di Q1 dan kawan-kawannya. Paling nggak Anda mengerti bagaimana ketika membuat orang tahu dengan apa yang Anda olah gitu ya. Itu di tahapan storytelling namanya. Jadi hal yang paling penting adalah Anda tahu masalahnya Anda apa, nanti kita coba belajar metodenya untuk reasoning apa, dan tugas Anda lah untuk menulis, untuk membuat orang lain tahu gitu apa yang Anda kerjakan. Nah, itu adalah hal yang benar gitu. Gitu dulu. Ada pertanyaan sejauh ini? Hai, Matt. Tidak ada? Apa mulai teman saya nih baru datang orang Korea? Sama tuh jodoh kalian. Nah, ya udah saya lanjutkan dulu. Ini saya lanjut untuk topik hari ini ya, tentang roadmap untuk data science. Sebentar lagi loading. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum dimulai untuk kuliahnya? Nggak ada ya? Udah clear ya semuanya? Oke, syukurlah kalau sudah clear. Bentar ya, ini kebanyakan ngebuka file. Bentar ya. See ya, bro. Bye. Sebentar ya. Ini ada sedikit trouble, Pak Harisman. Saya matikan Oke. R-nya dulu.
Nggak bisa dibuka. Bentar ya. Tapi teman-teman bisa buka kan ya file yang ada di Google Drive? Bisa ya. Saya udah ambil filenya, Mas. Oke, Pak. Yang mana? Atau saya kirim ke grup? File mana yang mau di? Boleh, Pak, yang PDF-nya, Pak. Ini agak trouble, lagi ngerami. Sebentar, saya matikan army dulu. Yang PDF. Yang Unri W2. Bisa nggak? Unri W2 video. Oke, ini sudah ada, pakai ini aja. Ya, udah masuk. Oke. Ini untuk materi hari ini ya. Jadi nanti akan saya ajar namanya bibliometrics. Jadi bibliometrics itu sebuah apa namanya? Metode di data science untuk melihat bagaimana research-nya gitu. Jadi nanti akan membantu untuk teman-teman membuat gitu ya, kayak nanti bagi introduction, kira-kira mau bandingkan nih, misalnya penerapan time series untuk tourism. Jadi kan nanti kan ada orang, ada peneliti yang mungkin udah nerbitin paper ya, kayak dia gunakan Sarima untuk meramal wisatawan, atau dia menggunakan model-model lainnya. Jadi kita bisa membandingkan itu, kira-kira bagaimana penerapannya. Nah, jadi untuk agendanya ini, jadi nanti kita sama-sama mempelajari gitu ya, bagaimana untuk menjadi SDM yang berkompeten, terus juga apa itu deep learning, terus bagaimana membuat data science sama machine learning, kira-kira metodenya apa-apa saja, bagaimana turunannya gitu, untuk bekal agar minggu depan nggak kaget ya, karena nanti ada beberapa istilah harus Anda ketahui. Terus juga apa perbedaan antara statistik dan juga prediktif gitu. Karena juga hal yang matters juga harus Anda ketahui gitu ya. Kalau Anda baca beberapa paper gitu, biar mengerti gitu apa perbedaannya. Dan terakhir nanti kita akan belajar di bibliometrics menggunakan R gitu ya. Nah, jadi ini mungkin sudah Anda lihat ya untuk kuliah minggu kemarin. Jadi pada intinya di sini adalah tentang soft skill yang harus kita pelajari ya, tentang data analitik gitu. Karena saya tahu Anda setelah ini kan nanti akan bekerja ya, instead of Anda kerja di pemerintah atau Anda kerja di private sector gitu atau NGO. Nah, pada intinya kan Anda akan diharapkan oleh mereka mengerti untuk konseptual masalahnya ya. Mereka punya masalah gitu, mereka punya data. Jadi tujuan Anda lah akan membantu mereka untuk memaksimalkan benefit gitu ya. Karena kan tujuannya itu, kita maksimalkan benefit, kita akan meminimalkan nilai risikonya, atau kita nggak mau merasakan rugi nantinya di sana. Jadi peran Anda adalah seorang data analitik mampu gitu, mampu membreakdown, mampu memberikan beberapa solusi untuk pihak manajerial gitu ya, dalam membuat tentang policy making-nya atau decision making-nya. Jadi peran Anda di sana gitu. Nah, makanya Anda harus mengetahui, seharusnya di S1 sudah mempelajari beberapa metode turunannya ya di matematik atau statistik itu untuk dianalisiskan. Nah, jadi itu adalah peran yang sangat penting itu untuk Anda semua. Nah, jadi hal paling penting pertama adalah deep learning. Jadi kita akan mempelajari tentang apa itu deep learning gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan beberapa jawaban atau pendapatnya apa itu deep learning? Apa itu ya deep learning? Ini ada dua kata, deep dan learning gitu. Kira-kira apa definisi yang Anda ketahui? Apa dia harus dalam, dipelajari, belajar dalam, atau apa tuh maksudnya? Mungkin ada yang mau menjawab dulu? Atau mau berbagi pengetahuannya yang diketahui selama ini tentang deep learning? Jangan malu-malu ya. Ya, apa ya deep learning? Deep dan Eh, learning.
Pembelajaran dengan mesin, Pak. Pembelajaran dengan mesin. Meniru kerja otak manusia. Meniru kerja otak manusia, deep learning. Yang lain? Berarti ada 3 kata kunci ya. Tadi mesin, otak, manusia. Yang lain? Apa hanya manusia yang punya otak? Ayo satu lagi. Makasih tadi ya Mbak Ria udah menjawab. Ya, Pak. Deep learning. Udah, kalau untuk harfiahnya ya, di paper saya nyebutkan bahwa deep learning adalah salah satu subfield, cabang gitu ya. Cabang di machine learning. Nah, tadi kalau Mbak Ria tadi bilang antara 3 keyword, manusia gitu ya, mesin dan otak. Nah, jadi lebih ke bagaimana human living-nya ya, gitu. Living resource-nya, maksudnya dalam hewan atau manusia. Jadi teknologi itu mengikuti pola pikir yang ada di alam. Nah, makanya kalau Anda di matematik kan ada optimasi ya. Optimasi itu kan ada heuristik sampai heuristik. Jadi kalau Anda gunakan algoritma genetik atau Anda gunakan PSO, nah itu kan mengikuti yang terjadi di alam gitu. Jadi kalau Anda dulu mungkin belajar tentang optimasi kan ada juga namanya algoritma paus, algoritma lumba-lumba ya. Nah, jadi itulah salah satu penerapan data science gitu, penerapan tentang deep learning. Karena kita mengikuti apa yang ada di alam, mempelajarinya. Nah, tentu dengan hadirnya teknologi akan membantu kita ya untuk menyelesaikan masa-masa tersebut itu. Nah, makanya di sini saya sebutkan bahwa deep learning is a subfield, cabang ilmu di machine learning ya, yang fokusnya adalah tujuannya adalah gitu untuk mempelajari data representasinya itu. Jadi data itu akan dapat representatifnya gitu ya. Ada kata kunci successive layers. Kenapa? Karena kalau Anda belajar biologi kan otak itu kan tersusun dari banyak, ada neuron gitu ya. Ada akson, ada dendrit. Nah, jadi kan setiap informasi itu kan terkoneksi ya antara neuron dan dendrit gitu. Jadi dinamakan successive layer. Karena kan berlayar-layar dia nanti gitu. Nah, terus ada kata kunci lagi tentang increasing, meaningful dan juga representation. Nah, ini penting kenapa? Karena akurasi itu bukan hal yang utama gitu ya kalau Anda gunakan. Tapi adalah di samping itu apa yang kita bisa interpretasikan. Apa meaningful-nya gitu, apa bonafide-nya. Nah, jadi kan itu hal yang paling penting ya untuk sekarang gitu. Nah, makanya deep learning ini nanti kita akan pelajari gitu ya, bagaimana untuk meng-increasing meaningful dan juga bagaimana merepresentasikannya dan bagaimana memberikan akurasi yang tinggi. Nah, jadi itu adalah konsep deep learning di era sekarang. Nah, kemudian ada kata kunci lagi tentang AI, tentang artificial intelligence. Di sini ada terdiri 2 kata ya, artificial dan juga intelligence. Nah, artificial ini kan kalau dari bahasa kan dia berarti palsu gitu, atau imitasi. Nah, intelligence kan berarti kan sesuatu yang cerdas gitu ya. Jadi kalau didefinisikan adalah ini artificial intelligence ya kecerdasan buatan gitu. Jadi kalau di paper saya juga menyebutkan bahwa AI ini ada sebuah tentang ability tentang komputer ya. Jadi bagaimana sebuah perangkat gitu. Either nanti Anda gunakan R atau Anda gunakan Python gitu ya. Yang penting itu ada sebuah resource untuk mereka untuk menganalisis masalah-masalah yang Anda berikan. Misal, nanti Anda gunakan untuk regresi gitu atau Anda gunakan untuk klasifikasi atau nanti Anda mau bikin tentang automatic detection gitu ya. Gitu. Jadi bisa gunakan AI. Nanti kalau sempat kita akan mempelajari di buku 5 ini tentang AI. Bagaimana penerapan advance-nya gitu. Paling nggak kita mengetahui dulu lah cara-caranya gitu. Nah, terus yang terakhir ada namanya machine learning. Nah, jadi tadi hal yang terpisah ya. Data science, AI, deep learning gitu ya. Machine learning itu juga hal yang terpisah gitu. Nah, jadi kalau di machine learning ini, kalau di paper saya menyebutkan bahwa dia berupa algoritma. Nah, makanya nanti di algoritma itu banyak turunannya, teman-teman. Ada nanti Anda gunakan untuk regresi, ada nanti Anda gunakan klasifikasi, Anda gunakan untuk cluster gitu. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memprediksi data terbarunya atau untuk memprediksi status terbarunya itu seperti apa gitu. Nah, kalau itu rumit, ini ada contoh untuk simulasi lebih paham untuk dipahami ya. Contoh di sini ada 2 tanaman nih. Anggaplah ini si wortel, ini adalah bunga tulip gitu. Lihat, namanya kan deep learning ya. Jadi kan konotasinya adalah pohon, tumbuhan, semakin dia dalam ke tanah, berarti kan dia mempunyai akar yang kuat gitu.
berarti dia akan mempunyai batang yang tinggi dan daun yang lebat. Nah, itu secara biologinya ya. Nah, makanya yang dinamakan deep adalah semakin dalam dia berada di bawah bumi dan di bawah tanah, berarti kan semakin kuat akarnya, semakin bagus fondasinya gitu. Nah, makanya ketika ketika sebuah tumbuhan gitu ya mempunyai akar yang kuat, ya berarti dia termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan nanti akan tumbuh secara bagus itu ya, berarti tinggi gitu. Nah, maka di sini dibuatlah simulasi bahwa si bunga tulip ini mengatakan nih ke tumbuhan ini, dia bilang I was told you are smart gitu, karena dia lihat bahwa dia berada di dalam akarnya, berarti dia pikir bahwa dia tuh pintar gitu. Nah, maka dia nanya kan ya, because I'm deeper gitu. Ya karena saya dalam akarnya gitu. Karena akar saya ada di dalam gitu, deepnya. Nah, terus kemudian si tulip nanya sama tumbuhan ini, can you understand speech as I do gitu. Jadi ini ada beberapa contohnya. Ketika dia tanya nih, maksudnya si tumbuhan ini, si wortel ini itu, dia mengerti nggak tentang apa yang diucapkannya, speech-nya gitu. Jadi kalau DI kan nanti banyak turunannya teman-teman. Ada untuk speech recognition, ada untuk handwriting gitu ya. Bisa tulisan, kan kalau huruf kan banyak ya. Ada huruf Arab gitu ya. Ada huruf alfabet A, B, C, D. Ada huruf tentang China nanti, bagaimana tentang pinyin-nya gitu. Di huruf Cina. Kalau di Korea juga ada Hangul. Nah, jadi kan itu juga adalah beberapa pattern yang akan diketahui oleh si AI ini. Yang akan diketahui oleh si machine learning ini gitu. Jadi makanya di sini contohnya adalah dia nanya si tumbuhan ini, kira-kira dia ngerti nggak dengan apa yang dia ucapkan tuh? Karena dia ingin si tumbuhan ini mengerti tentang deep learning, tentang speech recognition gitu. Nah, terus dia mengatakan lagi, you bet gitu, kamu menantang gitu. I can recognize fenomena. Karena dia pikir bahwa semakin dalam dia berada di bawah tanah, filosofinya ya, semakin dia dalam modelnya gitu ya, semakin banyak layarnya, dia semakin paham bagaimana tentang penerapannya. Contoh, mungkin Anda sudah banyak mengetahui tentang ChatGPT ya. Nah, itu kan ada beberapa salah satu turunan resource di NLP, namanya adalah Natural Language Processing. Jadi adalah penggunaan tentang metode data science ya, di bidang kata-kata itu, atau di bidang bahasa. Nah, NLP ini kan sebenarnya sebuah alat ya, atau perangkat yang diajarkan oleh si pakar data scientist ini, dia mengerti tentang tekstur leksikon namanya. Susunan kalimat gitu, misalnya kata-kata hubung, kata-kata sifat gitu ya, kata-kata kerja. Nah, dia dilatih itu. Jadi setelah leksikon ini dilatih, si model ini mengerti bagaimana susunan katanya. Bagaimana ketika saya bertanya tentang suatu topik, kata-kata apa yang relevan di sana gitu. Nah, sama seperti ini. Jadi model yang akan Anda pelajari lebih dalam nanti, dia akan mengerti bagaimana data itu terlatih, bagaimana informasinya gitu. Nah, makanya di sini diilustrasikan bahwa semakin dalam dia pohon ini, tumbuhan ini, maka semakin kuat dia untuk mengerti masalah yang akan dihadapi gitu ya. Nah, kan ada pepatah yang bilang kan ya, semakin tinggi pohon, semakin banyak juga angin yang menerpa gitu. Nah, berarti semakin banyak angin yang menerpa itu masalahnya dia semakin ngerti, semakin banyak apa yang dia pelajari itu si pohon itu gitu. Asalkan dia mempunyai akar yang kuat di sini. Makanya dinamakan deep ya di situ ya. Nah, terus dibalas lagi dengan si bunga ini. Dia bilang adalah that's a nice first step gitu ya. Yaitu adalah satu langkah yang tepat gitu untuk mempelajari tentang deep learning. Nah, terus ditanya lagi sama si tumbuhan ini, what else are you looking for? Apalagi yang kamu cari gitu. Dan nanya si bunga tulip ini. Nah, terus dia bilang lagi, recognizing noisy sentences spoken by unknown people gitu. Jadi dia minta si tumbuhan ini untuk mengerti bagaimana ketika ada noisy sentences. Kira-kira kan kalau bahasa ya, kalau mengucapkan beda slang ya. Kayak misal, kalau saya ngomong bahasa Inggris mungkin akan lebih ke aksen-aksen Melayu gitu. Bila sama teman-teman nanti yang di Jawa, aksennya juga berbeda. Nah, makanya nanti ada kata-kata noisy sentences atau noisy tentang speech tadi, tentang voice-nya. Nah, jadi itu adalah beberapa yang bisa dikerjakan di dalam deep learning. Gitu ya, untuk dalam voice recognition-nya. Nah, makanya dia bilang bahwa maybe we can work together. Nah, pada intinya bahwa model machine learning ini perlu yang namanya expert system. Perlu namanya manusia gitu untuk mempelajari atau memberikan informasi yang lainnya yang penting untuk menambahkan reasoning-nya, manfaatannya gitu
Jadi kalau nanti disebutkan bahwa untuk model deep learning nggak butuh manusia, ini salah besar ya. Walaupun bagaimanapun mereka juga butuh namanya expert system gitu untuk menjustifikasikannya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa deep speech recognizer is born gitu. Maka lahirlah tentang salah satu turunannya ya di deep learning ini adalah speech recognizer gitu. Nah, jadi di sini bisa disebutkan dapat digunakan untuk multi objektif gitu. Kalau Anda gunakan tentang remote sensing nanti kita bisa melihat bagaimana pemetaan peta ya, daerah-daerah yang bisa kebakaran itu. Atau nanti kalau kita lihat bagaimana kesuburan tanah, atau melihat bagaimana tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita panen gitu. Jadi kita bisa gunakan nanti multi objektif gitu. Ada kata kunci hierarki, ada kata kunci conditional, ada scalable. Nah, scalable ini hal yang paling penting di data science. Mengapa? Karena kan kita perlu data yang banyak ya, dan variabel yang banyak gitu. Tapi nggak semua variabel itu penting digunakan. Let's say kalau nanti kita mau bikin tentang indeks tentang kerentanan ekonomi Indonesia, kita kan bisa ngambil data dari Sakernas ya, Susanas BPS gitu. Atau kita bisa ngambil data dari kementerian lain. Kita gunakan semua variabelnya. Nah, kalau kita gunakan semua variabelnya, mungkin nanti nggak terlalu bagus di beberapa model yang dia tidak bisa menghandle big dimension ya. Nah, kita bisa gunakan namanya scalable. Jadi kita bisa melakukan namanya dimensi reduction, menghapus beberapa variabel itu ya tidak penting. Nah, makanya digunakan namanya adalah scalable nanti. Nanti kita belajari di bagian tentang klasifikasi gitu. Kemudian ada kata kunci namanya competitive learning. Nah, jadi di sini learning-nya banyak, teman-teman. Kita bisa gunakan yang paling dasar dulu, seperti OLS gitu ya, ordinary least square, atau nanti Anda menggunakan Bayesian estimation, boleh. Sampai nanti terakhir kita bisa latih menggunakan NN gitu. Atau nanti Anda bisa latih menggunakan LSTM dan seterusnya di competitive learning. Nah, terus kemudian ini adalah arsitektur. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi itu ya. Apa saja arsitektur di NN, termasuk fit word gitu. Ada generalized regression, ada tentang radial basis itu ya. Arsitekturnya karena berbeda-beda gitu. Sampai ke recurrent. Nah, ini kalau yang suka tentang time series ya. Time series itu kan banyak turunannya itu. Ada short term, ada middle term, dan juga ada long term. Nah, jadi kalau Anda memprediksikan beberapa langkah itu tergantung bagaimana arsitekturnya. Nah, recurrent ini sangat bagus sekali ketika Anda ingin gunakan long term gitu. Karena secara harfiah ya, kata kuncinya adalah recurrent. Recurrent mengulang. Karena kan kondisi sekarang. Nah, jadi model ini bisa mengulangi atau dia bisa mempelajari kondisi sekarang untuk diprediksi secara akurat di masa depan gitu. Nah, makanya kalau Anda tertarik di time series, banyak sekali model-model recurrent yang bisa digunakan gitu. Contoh LSTM, terus ada RNN gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi Anda bisa gunakan model-model recurrent nanti di mata kuliah ini. Nah, ini dasar di NN atau dasar di neural network. Nah, pada intinya, secara sejarah ya, itu hadir pada tahun 1960 untuk dasar NN ini. Karena dia hanya bersifat untuk membedakan dua kelas, XOR namanya, ya dan tidak gitu. Nah, jadi pada tahun itu adalah tahun ketika mereka ingin melakukan klasifikasi dua subjek itu atau binary. Misalnya A dan B gitu ya. Atau si bom sama toy di sini contohnya. Nah, jadi di sini adalah inputannya di bawah. Misalnya nanti ada variabel A, B, C gitu ya. Nah, ini adalah bagian di neural network nanti untuk mereka olah modelnya gitu. Nanti informasi sini masuk ke layar sini, dan layar sinilah nanti akan diteruskan kepada output. Nah, dari kalau dulu itu cuma ada dua output aja, antara ya dan tidak gitu, atau 1-0 atau seterusnya binary gitu. Jadi ini adalah contohnya untuk dasar tentang perseptron. Nah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang klasifikasi itu banyak, bisa sampai ke multi class gitu. Nanti kita akan belajar untuk multi klasifikasi bagaimana caranya. Jadi ini adalah dasarnya dulu di NN. Jadi kalau di NN nanti kita ada 3 condition yang namanya adalah input space di sini, atau daerah untuk ketika ada Anda input variabel ya, misalnya variabel A, variabel B, variabel C, D, dan seterusnya. Nah, di layer ini adalah layer untuk dia memproses informasinya. Misal, kalau Anda gunakan regresi, nanti di sini nanti kalau Anda gunakan OLS ya, nah ini nanti cara dia untuk dapetin estimasi betanya. Dia cari nilai interceptnya bagaimana gitu. Nah, di tahapan layer ini. Nah, itu ada konseptualnya. Setelah dapat nilai beta tadi atau alfa tadi, maka diteruskan kan outputnya untuk diprediksikan nilai Y-nya kalau Anda gunakan untuk regresi gitu. Nah, sama seperti itu konseptual di NN nanti. Kita ada input, kita ada namanya nanti hidden layer gitu ya.
Nanti kita punya layer-layer yang lain juga kita sampaikan ke output layer. Jadi output untuk menginterpretasikan hasil dari proses informasi yang ada di sini. Nah, itu ada dasar di metode NN gitu. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi. Nah, terus apa caranya? Gunanya untuk apa gitu? Gunanya adalah tentu mengikuti bagaimana data kita ya. Data itu kan nanti tergantung bagaimana yang Anda akan gunakan. Kalau Anda gunakan regresi, tentu kita perlu variable dependent. Kita perlu variable Y di sana. Kita perlu Y dan X gitu ya. Jadi kalau Anda gunakan Y dan X, Anda bisa gunakan untuk regresi atau Anda bisa gunakan untuk klasifikasi. Gitu ya. Bedanya hanya nanti nilai skalanya bagaimana. Kalau skalanya pembanding gitu ya, kayak 01, 1, 2, 3, ya Anda bisa gunakan klasifikasi. Entah binary, entah dikotomus, entah probit, dan seterusnya. Gitu. Tapi, kalau dia tidak ada Y, hanya berubah XX saja, gitu, kita namakan dengan unsupervised. Gitu ya. Jadi, unsupervised juga dikatakan sebagai metode clustering. Seperti Anda gunakan PCA, atau Anda gunakan multidimensional scaling, gitu. Jadi, tujuannya adalah untuk mengelompokkan hal-hal yang sama. Gitu ya. Misalnya, nanti kita akan mengkelompokkan daerah-daerah yang rentan di Indonesia gitu. Misalnya ada sekitar 530 kabupaten kota, 534 gitu. Nah, kita petakan kira-kira daerah mana yang rentan secara kebencanaan gitu. Nanti Anda bisa pilih variabelnya apa-apa saja. Nah, kita bisa gunakan clustering nanti di sana gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa tujuannya yang akan kita bisa gunakan. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya adalah ada 3 hal aspek ya yang selama ini saya pelajari untuk machine learning. Yang pertama adalah para peneliti ingin mendapatkan machine learning ini untuk mendeteksi pola yang otomatis gitu. Jadi kita di tahapan seperti ingin model ini atau machine learning ini dia bisa mengerti data itu seperti apa gitu. Tapi dia agak sedikit sukar ketika untuk melakukan interpretasi. Jadi kita latih modul ini untuk mempelajari gitu bagaimana kondisi datanya. Nah, yang kedua, bahwa peneliti juga ingin mendapatkan akurasi yang tinggi gitu, bahkan untuk data yang kompleks. Nah, jadi ini juga salah satu kendala ya di machine learning, karena nggak semua model itu bisa mendapatkan akurasi yang tinggi gitu. Jadi dia juga butuh belajar masalahnya. Jadi juga akan sangat kompleks ketika kita gunakan untuk mendapatkan solusi yang optimal di sana gitu. Nah, makanya di expert system ini yang paling penting adalah kita perlu orang lain. Kita perlu pihak lain gitu ya. Kita perlu juga manusia untuk melakukan seleksi variabel apa saja yang mungkin dia matters atau variabel yang tidak penting di sana gitu. Karena itu juga penting di dalam data science. Jadi nggak semua variabel itu bisa kita gunakan gitu. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa nanti Anda ikuti caranya ya. Biasanya kalau saya mau analisis ya, saya bakal mengulang kali beberapa tahapan tuh. Misalnya, nanti ada data gitu. Nah, kita lihat dulu bagaimana datanya, ada data hilang apa tidak. Ada outlier apa tidak gitu. Jadi saya periksa dulu datanya ada hilang apa tidak. Kemudian saya cek juga outliernya, distribusinya apa gitu. Ini juga hal yang paling penting. Kalau sudah, saya bersihkan datanya. Jadi kalau dia nanti datanya kosong, ya saya imputasi gitu. Kalau nanti datanya ada outlier, tergantung. Metode saya metode yang bisa ngatasi outlier apa enggak, atau dia metode sensitif gitu ya. Kalau dia sensitif, berarti mau nggak mau saya harus hapus outlier gitu. Jadi kan pilihan sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa caranya. Misalnya nanti kalau dia hilang, yang kita bisa gunakan imputation gitu ya, atau Anda bisa gunakan nilai min-nya. Atau kita bisa lakukan transformasi gitu ya. Kalau datanya nanti dia tidak stasioner atau dia tidak normal gitu dan seterusnya. Nah, nanti kita akan gunakan analisis, pre-analisis, kita validasi gitu ya. Kita analisis dan seterusnya sampai ke yakin. Yang kita lakukan itu udah benar apa tidak gitu. Mengapa itu penting? Karena adalah ini yang paling penting ya, GIGO. Namanya adalah garbage in, garbage out. Sesuatu hal yang Anda olah ya di SPSS atau Anda olah di Excel gitu ya. Kalau datanya data nggak benar, Anda udah dapat dikatakan bahwa Anda melakukan penipuan publik gitu. Karena kan nanti ini kan ini kan akan dibaca dengan orang lain ya. Ya, parahnya mungkin kalau Anda publikasikan apa gitu. Nanti yang baca adalah di level yang mereka punya kuasa untuk melakukan managerial implication gitu ya. Contohnya, let's say Anda gunakan model untuk memprediksi daerah-daerah mana yang rentan kebakaran di Pekanbaru gitu. Tapi Anda salah menggunakan metodenya atau Anda salah menggunakan datanya.
Nanti kalau dari Kementerian Perhutanan, Kementerian Lingkungan untuk melihat itu, gunakan itu sebagai sumber mereka ngambil kebijakan, kan bahaya ya gitu. Jadi hati-hati ketika Anda meredefining variabel apa yang akan Anda gunakan. Dan hati-hati juga Anda memilih model gitu ya untuk Anda gunakan untuk olah data. Tuh, karena karena kita mau meng-avoid tentang gigo ini gitu. Kita nggak mau ini terjadi gitu. Jadi semua informasi yang Anda gunakan tuh harus benar, berangkat dari data yang benar gitu ya, dan sumber yang benar, dan model yang benar gitu. Jadi itu adalah hal yang benar untuk kita sebagai data scientist. Karena kenapa? Di sini kalau sebelah kiri ini adalah good models need good data. Jadi kita harus pastikan juga data kita data yang bagus gitu ya. Kalau kita udah dapat data yang bagus, model kita bagus, maka interpretasinya juga bagus. Contoh, mungkin kalau zaman-zaman saya S1 ya, selalu dibuat paradigma bahwa R square itu harus lebih dari 70% gitu loh. Atau R square itu harus setinggi-tingginya lah. Nah, tapi ketika saya mempelajari hal lebih dalam lagi bahwa yang paling penting adalah bagaimana ketika kita bisa meredefining variabel itu. Gitu ya. Karena once variabel itu tidak terlalu secara teoritis dan deterministik gitu, in mereka saling koneksi, ya agak sedikit mungkin nggak bagus juga untuk reasoning gitu. Jadi paling penting adalah kalau nanti Anda dapat model ya, contoh 40% atau 50% gitu, tapi Anda harus bisa menjelaskan kenapa dia begitu. Entah karena secara teoritisnya bagaimana, atau apakah modelnya mungkin tidak bisa mengcover tentang fenomena datanya bagaimana gitu. Nah, itu mungkin beberapa paradigma yang harus kita sepakati bersama gitu ya. Nah, biasa kalau style dari saya adalah, saya nggak bakal masalah tentang akurasinya rendah, tapi kita akan ngulik di balik itu kenapa. Kenapa itu terjadi gitu. Apakah karena Anda salah memilih variabel, gitu ya, atau mungkin secara teoritis dia memang dikatakan jelek itu adalah baik gitu. Jelek itu kan nggak serta-merta kan dia memang jelek gitu. Misal, Anda mengklasifikasikan daerah-daerah yang mungkin polusi ya, misalnya polusi udara A, B, dan C gitu. Nah, kita kan ingin sebuah daerah itu adalah daerah yang tidak mempunyai tingkat polusi yang tinggi ya. Berarti kan kita bisa lakukan nanti misklasifikasinya adalah yang salah gitu. Nah, hal yang salah ini nggak serta-merta dia salah gitu ya. Jadi saya inginkan bahwa kita sama-sama mempunyai paradigma yang seperti itu gitu. Jadi hal akurasi yang rendah itu nggak jelek juga, tapi bagaimana kita bisa melihat fenomenanya kenapa emangnya gitu. Kenapa seperti itu. Nah, itu juga hal yang benar untuk Anda pelajari. Kalau Anda ingin mempelajari tentang SDGs nanti, itulah tentang program pembangunan berkelanjutan ya, tentang atau Sustainable Development Goals gitu. Jadi kita akan belajar juga di sana nanti. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Nanti kita akan sedikit merempet ya tentang SDGs. Contohnya ada nggak di sini? Nanti aja. Nah, di sini mungkin ada beberapa hal yang beda ya tentang statistik dan juga tentang predictive analytics. Nah, kalau sekarang namanya jadi berubah, yaitu adalah big data cognitive analytics itu. Jadi ada kata kunci kognitif. Nah, jadi banyak sekali perbedaan tentang kosakata di sini. Ada statistik, ada tentang data analytics itu, ada prediktif. Nah, pada intinya kalau statistik di sini ya, kita belajar bagaimana teori. Kita belajar bagaimana mendapatkan model yang optimum, model yang robust gitu. Tapi kalau di prediktif, kita bisa menggaransi bahwa apa-apa nggak optimum gitu. Kita bisa menggunakan model-model non-parametrik. Misal, Anda gunakan spline, Anda menggunakan model-model tentang direct Fourier ya, kalau yang di matematik gitu. Jadi itu adalah model di prediktif. Kemudian, statistik ini lebih kan model-model yang linear. Nah, tapi kalau PA, dia nggak linear gitu. Nah, model stat ini juga bagus gunakan untuk data kecil ya. Ketika dia dapat ada small datanya itu lebih bagus untuk ke teori driven. Tapi kalau PA dia lebih ke model-model yang tak linear dan lebih bagus untuk yang data-data berdimensi besar gitu. Lebih ke data driven. Jadi kita lebih banyak nanti akan menggunakan model-model tentang PA ini. Nanti Anda bisa gunakan neural network atau Anda bisa gunakan tentang Boruta gitu dan seterusnya. Nanti ada beberapa perbedaan antara statistik dan juga adalah PA. Nah, pertama, nanti kita akan belajar tentang regresi. Di minggu ke depan ya, 2 minggu ke depan kita akan belajar regresi.
Jadi pada intinya adalah regresi itu hal yang paling basic di stat atau data science, karena tujuannya adalah dua hal. Kita ingin estimasikan tentang input dan outputnya bagaimana, dan kita jelaskan bagaimana hubungannya gitu. Jadi nanti kita lihat tuh bagaimana hubungannya, apakah dia kuat, positif, ataupun dia kuat, negatif, gitu ya. Atau dia lemah hubungannya, gitu, secara positif, atau dia lemah hubungan secara negatif gitu. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kira-kira hubungan apa ya yang positif, sama-sama kuat? Misalnya di kasus ekonomi atau di kasus apa gitu. Kalau terjadi A, pasti dia A. Kira-kira apa? Pengangguran sama kemiskinan, Pak. Pengangguran sama kemiskinan. Kenapa kira-kira? Ya kalau dia menganggur kan tentu tingkat ekonominya biasanya berpengaruh, Pak. Bisa jadi. Yang lain? Pengangguran dan kemiskinan. Oke, berarti SDGs poin 1. No poverty. Yang lain, ada ide kah tentang strong relationship? Oke, kita ganti yang negatif coba. Kalau terjadi A, mungkin dia menurun gitu. Apa kira-kira? Ada bisa kasih contoh? Kalau dia COVID meningkat, jumlah wismannya menurun. COVID meningkat, jumlah wisman? Jumlah wismannya menurun. Wisman itu apa, Mbak Nisa? Wisatawan mancanegara gitu. Oh, wisatawan mancanegara. Ya. Oh, ya betul. Kalau nilai COVID bertambah, ya tentu orang akan nggak wisata. Karena akan terjadi namanya last care restriction ya, LKM. Oke. Kalau week, gimana kalau week yang positif? Kira-kira? Kan kita bisa asumsi aja, nggak apa-apa kan? Ini banyak nih di ekonomi nih. Apa kira-kira? Atau di kesehatan kah? Relationship? Kalau dia kasih dosis obat gitu, belum tentu kan dia sembuh. Karena kan nanti ada namanya placebo ya kalau di survival. Nah, itu juga salah satu hal di weak gitu, di positifnya. Sama juga nanti untuk negatifnya gitu. Ini banyak tentang kesehatan juga tentang sama itu, tentang survival. Itu ya untuk regresi. Nah, ini yang paling penting ya. Intinya regresi itu kan kita punya banyak parameter ya. Kita punya parameter nanti ada alfa, ada beta, intercept-nya gitu. Jadi tujuannya adalah kita akan bentuk garis regresi ini. Ini kan garis prediksi kita gitu. Nah, kita ingin ya poin data kita itu kan nggak bakal jauh dari garis ini ya. Kenapa? Karena kan semakin jauhnya kan berarti dia distance-nya semakin besar. Jadi kalau Anda kurangi kan berarti dia error-nya banyak ya. Contoh, misal di sini ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Nah, error itu kan pertambahan ya. Pertambahan antara data 1 dikurangi garis linear, data 2 dikurangi garis linear ini, berapa jaraknya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi semakin banyak yang jauh, berarti errornya semakin besar gitu. Nah, itu nggak kita pengenkan. Nah, jadi tujuan regresi adalah, pertama, nanti kita akan menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan dan melihat kira-kira bagaimana sekiranya parameternya adalah parameter yang sedikit gitu. Bagaimana aproksimasi errornya. Nah, itu hal yang paling penting. Dan yang kedua adalah bagaimana ketika kita punya banyak parameter. Misal nanti parameternya ada 30, kita ada 40 gitu. Jadi nanti kalau Anda gunakan terlalu banyak parameter, dia akan seperti ini, teman-teman. Jadi, too many parameters, model attempts to fit to every small deviations in the data. Karena di sini kan ada kata kunci deviasi, keragaman. Gitu. Ada yang bisa ngasih tips nggak? Kira-kira kalau datanya itu beragam,
kira-kira apa yang kita bisa kerjakan gitu. Misal datanya kan banyak nih, ada yang 1000, ada yang persenan, ada dia per desimal. Bagaimana caranya untuk menurunkan nilai deviasinya? Dengan cara apa? Kan beberapa model kan sukar ya. Misalnya nanti Anda mau bikin model regresi gitu. Misalnya X1-nya nanti nilai rupiah. Misalnya 15.000, 20.000. Terus ada inflasi. Inflasi kan dalam persen dia. Gitu. Terus juga mungkin ada populasi. Misalnya dalam juta gitu. Misalnya 30 juta, 20 juta, seterusnya. Terus juga misalnya ada jumlah keluarga. Misalnya satu keluarga ada 4, A2, 3 gitu. Kan nilai desimalnya berbeda nih. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda kerjakan? Bagaimana membuat itu sama gitu, biar deviasinya dia sama gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Bagaimana kira-kira caranya? Mbak Era bisa? Kira-kira dengan cara apa? Membuat data itu seragam gitu. Misal kita ada data nih, variabel X1 misalnya 15.000. X2 sekian, sekian, S3 sekian. Kan data itu berbeda tuh. Bagaimana caranya membuat seragam? Izin Pak, kalau Silakan Mbak Ria. normalisasi Pak, biar Normalisasi. Yang lain? maksudnya berdistribusi normal. Oke, terima kasih Mbak Ria. Yang lain? Untuk melengkapi? Mbak Ratna mungkin? Atau Mbak Siska? Jadi hampir benar ya normalisasi, tapi mungkin belum tepat, belum terlalu lengkap gitu. Mungkin temannya ada yang mau melengkapi. Bagaimana caranya kira-kira? Kita harus bikin seperti apa? Kita bisa gunakan nanti namanya standarisasi ya, bukan normalisasi. Jadi kita membuat mereka itu standar gitu, dengan standar yang kita bisa sepakati bersama. Contohnya, Anda bisa transformasikan nanti, Anda rubah ke distribusi Gaussian, atau nanti Anda bisa buat mereka dibagi nilai jumlahnya berapa gitu. Jadi kita bisa gunakan standarisasi. Atau Anda rubah skalanya. Misalnya nanti Anda intervalkan dia dari 0 sampai 1 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi itu salah satu kunci. Ketika nanti data kita, contohnya nanti ya, di beberapa minggu depan, misalnya kita akan olah data nih. Berarti nanti beragam tuh. Ada 1000, ada persentase, ada desimal. Jadi tahapan pertama adalah Anda harus membuat dia standarisasi dulu. Dalam variannya mungkin, atau dalam min-nya mungkin. Jadi itu adalah hal yang paling penting agar kita mengantisipasi nilai deviasinya. Gitu ya. Itu adalah kunci di regresi. Gitu. Nah, jadi salah satu cabang di regresi kan kita bisa buat namanya time series gitu. Jadi salah satu untuk time series adalah bagaimana Anda bisa menggunakan namanya Google Trends. Nah, jadi Google Trends ini adalah salah satu fitur dari Google ya. Jadi kita bisa lihat kira-kira apa yang paling banyak dibahas sekarang. Misalnya di sini. Nah, nanti kalau kita lihat kata-kata lembu gitu. Nah, jadi kalau lembu ini kan ada efek namanya musiman ya. Kalau Anda gunakan model seasonal. Kenapa? Karena lembu ini orang-orang itu bakal mengomong atau membicarakan tentang lembu ketika ada event tertentu. Contoh Idul Adha gitu. Maka nanti ada pengulangan tentang lembu di sini. Atau kalau Anda gunakan nanti cari misalnya coklat gitu ya. Pasti dia juga akan ada dampak seasonal. Misalnya seasonal karena dia ada Valentine atau seasonal karena dia ada tahun baru gitu. Jadi itu juga salah satu yang paling penting tuh di time series. Bagaimana ketika kita bisa melihat bagaimana breakdown-nya. Kenapa itu terjadi gitu ya. Bagaimana informasinya. Nah, nanti di time series kita akan belajar tentang Google Trends gitu ya. Contohnya seperti ini. Nanti kan di sini kan kita lihat ya bagaimana nilai trennya. Tren positifnya naikkah, pada turun gitu. Jadi kita akan menggunakan beberapa model di time series untuk melihat bagaimana prediksi dan juga bagaimana aktual kita. Nah, di sini kalau Anda lihat ya di time series, kita ada 2 garis di sebelah kiri. Ada aktual, hitam, sama merah si forecast. Nah, kita ingin model forecast kita, apapun itu, Anda gunakan Arima ke, Anda gunakan Sarima ke, atau Anda gunakan model apapun itu adalah kita inginkan bahwa si merah ini bisa mengikuti si garis hitam.
Mengapa kira-kira kita harus gunakan seperti itu? Kenapa itu tujuannya? Iya, kalau semakin dekat kan semakin bagus modelnya, Pak. Terima kasih Biar Mbak emang Ria. Semakin dia dekat, berarti dia semakin mirip berarti. Berarti si model ini dia bisa belajar data kita gitu. Jadi itu yang kita inginkan ya. Dan yang paling penting di time series adalah nanti kita akan pelajari bahwa gimana pun itu ketika Anda bikin time series, Anda harus bikin yang namanya upper bound sama lower bound. Gitu ya. Batas atas sama batas bawah. Kenapa ini penting? Apa tujuannya? Kalau kita bikin time series kan, kita mau meramalkan nih. Ini ada hal-hal yang lupa nih dengan beberapa orang. Nah, tapi biasanya saya harus bikin yang namanya upper bound sama lower bound. Kenapa ini penting? Apa tujuannya? Batas datanya, Pak. Batas Gimana, data Mbak Lisa? maksimum dan minimum. Batas maksimum sama minimum. Iya, untuk apa tujuannya? Minimumnya untuk peramalannya. Kenapa itu harus kita gunain? Batas Ya, tujuannya untuk apa? tujuannya kan misalnya nih ada peramalan suatu data. Nah, yang up-nya itu untuk yang paling maksimal data itu sampai batasnya sampai yang maksimal. Lewat dari situ berarti datanya itu udah melampaui dari data yang maksimalnya. Untuk lower yang untuk rendahnya. Oke, itu salah satu penting di time series ya. Karena kita ingin melihat si model ini nggak bakal lewat di atas interval atas, dan dia juga nggak bakal kurang dari di batas bawah. Ya, makanya di statistik kita namanya confidence interval gitu. Jadi itu juga hal yang paling penting di time series nanti. Nah, nanti jangan lupa ya, nanti kalau kita di time series gitu, kalau saya suruh, saya nggak bakal bilang bikin confidence interval. Nah, tapi Anda harus punya inisiatif sendiri gitu. Jadi kalau saya bilang ramalkanlah beberapa langkah ke depan. Nah, jadi saya anggap bahwa Anda sudah tahu juga bagaimana membuat confidence intervalnya gitu. Karena kan gampang gitu ya. Dari atas sama bawahnya doang gitu. Jadi juga hal yang paling penting di time series gitu. Nah, apa model-model yang bisa dipelajari? Ini ada beberapa contekannya ya. Kalau nanti Anda bingung mulai dari mana gitu. Biasanya nanti tergantung bagaimana univariate sama multivariate. Nah, bedanya apa? Di time series univariate juga time series multivariate. Ada yang tahu nggak? Apa bedanya? Kenapa ada multivariate? Kenapa univariate? Padahal kan time series kan cuma satu ya, variabelnya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh univariate time series itu apa? Multivariate itu apa? Mbak Siska mungkin, atau Mbak Era? Apa ya contohnya tentang univariate ini? Apa contohnya? Univariate, multivariate, apa bedanya? Kenapa harus ada ini? Gitu. Kan semua asap itu bakal ada kalau nggak ada api kan ya? Nggak mungkin kan tiba-tiba ada asap gitu. Emang jin gitu, nggak mungkin. Pasti ada sebabnya lah kenapa itu ada gitu. Kenapa kira-kira? Apa bedanya gitu? Apa advantage-nya emangnya? Oh, langsung pada googling ini. Nggak apa, kalau googling berarti aware gitu, berarti pengen tahu kira-kira kenapa. Itu adalah hal yang bagus untuk belajar. Nggak semua hal harus kita tahu kok sebenarnya. Yang penting kita berinisiatif untuk mencari tahu kenapa ya kira-kira. Udah ketemu? Apa bedanya kira-kira? Jadi sama ya, kalau kita gunakan time series kan nanti tergantung bagaimana Y-nya ya. Kalau dia satu univariate, contoh inflasi, bisa inflasi pekan baru. Nah, tapi untuk mengirit waktu kita ya, misalnya nanti Anda ditelepon, halo Mbak Ria, tolong bikin inflasi se-Indonesia. Nah, inflasi itu kan banyak itu, ada dari Pekanbaru, ada dari nanti Papua, berarti kan dia multivariate, karena Mbak Ria punya data
inflasi A, B, C, dan D gitu. Maka kita bisa gunakan model tentang multivariate time series. Contohnya Anda gunakan nanti ada Varima, ada Varimax gitu. Nah, jadi itu bergantung bagaimana nilai Y kita ya. Jadi kalau dia satu lokasi ya berarti Anda gunakan Arima. Tapi kalau dia 5 lokasi sekalian tuh, misalnya Anda disuruh bikin inflasi seprovinsi, misalnya di Riau gitu, terus di Kalimantan, Jakarta gitu, terus Jawa Barat. Nah, jadi kan dia ada 4 lokasi. Jadi Anda bisa gunakan mode time series yang dia bisa sekali ngerunning langsung ngeramalin 4 lokasi gitu. Nah, itu kita bisa gunakan di multivariate nanti. Tuh, nanti di sini ada beberapa contekannya kalau Anda ingin googling silakan. Jadi kita bisa gunakan model-model tentang Mars, atau kita bisa gunakan model-model tentang machine learning, ada SVR, ada Anvis. Nah, kita akan ekspor di sini nanti di basic time series. Nanti setelah UAS nanti mungkin kita akan merempet di sini ya, dia tentang multivariate, tentang Varima, tentang Gestar. Nah, ini adalah sangat berguna gitu kalau Anda ingin belajar tentang time series tourism. Misalnya, nanti kita akan meramalkan tuh kira-kira daerah mana yang mempunyai potensi bagus untuk wisata. Misal pintu kedatangannya misal di Bali atau di Lombok gitu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya kan nanti kalau udah kita tahu ya, daerah itu bakal sering dikunjungi ya berarti pemerintah harus bikin infrastruktur yang bagus. Atau itu adalah wadah yang bagus untuk UMKM gitu. Berarti kalau mereka ingin jualan ya jualanlah di daerah-daerah yang banyak orang yang datang gitu. Nah, itu kan nanti bakal merembet ya dari hilir ke hulu. Nah, itu yang kita inginkan tuh di data science. Jadi kita akan membantu mereka. Kira-kira bagaimana untuk mereasoningkannya gitu. Jadi ini ada beberapa model yang bisa Anda pelajari. Nah, terakhir adalah clustering. Nah, clustering kalau di bisnis ya, ini juga dinamakan namanya segmentasi, teman-teman. Jadi juga disampaikan bahwa ketika kita menjual sebuah produk atau kita ingin menawarkan sebuah jasa, itu bergantung ya siapa target kita. Kan nggak mungkin kan ya Anda mau jual Ferrari gitu, untuk yang pendapatannya 1 juta kan nggak mungkin gitu untuk mereka nge-afford itu. Sama halnya ketika nanti Anda mau menjual es krim, ya hal yang jualnya hal yang murah gitu, kayak Bixway gitu, kalau 8.000 udah dapat gitu. Nggak mungkin kan ya kalau Anda jual Baskin Robbins di daerah-daerah sana gitu, nggak ada yang mau beli gitu. Nah, sama seperti clustering. Jadi kita bisa meredefining kira-kira siapa yang targetan pasar kita, siapa yang bakal beli produk kita gitu. Atau kalau nanti kita bahas tentang SDGs juga, misalnya kerentanan ya, kira-kira daerah-daerah mana yang rawan kebakaran, atau daerah-daerah mana yang dia mempunyai potensi ekonomi yang bagus gitu, atau daerah mana yang perlu kita tolong mereka. Kita bisa gunakan nanti namanya clustering nanti. Gitu. Nah, contoh di sini. Di sini ada salah satu contoh paper saya yang terakhir. Jadi, saya ceritakan dulu. Ini kan variabelnya banyak ya. Anggaplah ada sekitar 25 variabel. Nah, enggak semua variabel ini penting untuk kita gunakan di dalam pemodelan. Nah, makanya kita gunakan namanya variable selection. Jadi, sekian banyak variabel ini, kita gunakan model ya, untuk memilih mana yang paling bisa kita gunakan. Nah, once, ketika dia kurang dari garis yang saya tentukan ini 0,5, dia nggak akan saya gunakan. Nah, makanya dinamakan dimension reduction. Jadi, saya akan gunakan variabel ketika dia melewati garis merah ini. Nah, ketika saya sudah gunakan ini, baru saya petakan se-Indonesia. Kira-kira dari variabel ini akan terbentuklah daerah-daerah yang rentan gitu se-Indonesia. Nah, jadi itu adalah tujuan clustering. Nah, tapi nggak sampai di situ ya. Ini kan cuma di tahapan dulu, pre-analisis. Setelah kita tahu daerah-daerah yang rentan bagaimana, tujuan kita kan datang ke sana. Kita tanya kepada mereka. Kira-kira Bapak Ibu selama COVID ini mengalami apa-apa saja. Nah, baru kan itu di tahapan reasoning ya. Nah, kita bisa gunakan topik modeling. Atau kita bisa gunakan text analisis nanti, itu text mining. Jadi ini adalah gabungannya antara penelitian berbasis kuantitatif ditambah dengan penelitian berbasis kualitatif, itu ya. Nah, jadi saya inginkan bahwa sudah berubah lagi pola pikirnya. Jadi bukan hal yang berbeda nih ya. Nanti kalau nanti Anda bikin tesis, ya jangan satu aja, tapi Anda bisa maksimalkan hal-hal yang lain. Contoh, nanti misal Anda mau survei nih, kalau nanti Anda mau bikin scaling, apakah Anda puas apa tidak? Bikin skala 1-7. Jangan berhenti di situ. Saran saya adalah Anda bikin pertanyaan terbuka lainnya. Anda tanya gitu ya, kenapa alasan Bapak Ibu suka? Gitu. Apa kira-kira yang Bapak Ibu tuh inginkan? Mereka akan menjawab nih di pertanyaan terbuka ya. Kayak misalnya dia akan menjawab seperti ini.
saya suka produk ibu karena produk ibu murah. Saya suka produk ibu karena ibu menjual dengan ramah gitu. Itu kan informasi ya. Nah, jadi informasi itu kita bisa gunakan nanti di text mining. Jadi kita akan bisa bikin topic modeling namanya. Contoh di sini. Nomor 1 di sini kalau Anda lihat ya. Di sini kan ada kata kunci WhatsApp. Ada kata kunci home. Ada kata kunci order. Gitu ya. Ada pay juga. Ada transfer. Nah, ini ketika teman-teman datang ke Papua, tanya ke mereka ya gitu. Kira-kira Ibu selama COVID ini penjualan Ibu bagaimana? Ibu tersebut pasti menjawab seperti ini. Oh iya Mas, kami lebih banyak tinggal di rumah aja nih gitu. Banyak penjualan dilakukan secara online gitu, menggunakan WhatsApp. Nah, maka di sini akan terbentuklah ketika kita olah ya, menggunakan beberapa model, ada kata-kata home. Berarti Ibu ini mengulangi kata-kata rumah itu berulang kali gitu. Jadi dia mengulang kata-kata rumah. Terus dia mengulang lagi kata-kata order gitu. Jadi orang yang beli. Jadi kata-kata yang terulang ini dia akan mendapatkan nilai frekuensi yang besar. Semakin banyak diulangkan, maka dia akan besar juga hurufnya di sini. Nah, ini nanti kita akan pelajari di terakhir nanti, menggunakan text mining gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Pusing? Ya, pusing. Pak, mau nanya Pak. Silakan Mbak Ria. Bapak dari yang tadi itu kan Bapak petakan itu gimana caranya Pak? Total kenapa Mbak? Oke. Itu tadi yang paper Bapak yang terakhir tadi, itu kan setelah variable selection itu kan dipetakan. Oh, Nah, petakannya pakai nanti apa? kita pakai ini AR juga bisa, pakai GIS juga bisa. Nanti kita belajarin nanti. Oh ya. Jadi nanti Anda harus menginstal software AR gitu ya. Juga Anda akan menginstal software GIS gitu. Nanti kita GIS apa belajarlah Pak? hands-on-nya. Kenapa Mbak? ArcGIS apa ArcGIS pakai atau Quantum Pak? Quantum? Bapak pakai apa? GIS-nya pakai apa? Oh, yang biasa aja. Yang basic juga Quantum Pak? boleh. Kalau enggak nanti yang basic ambil layer SAP juga nggak apa-apa. Kita bisa pakai AR juga. Baik. Ya. Oh, berarti nanti saya nggak khawatir nanti ada Mbak Ria yang bantu teman-temannya. Enggak juga Pak. Pasti amatir. Itu ya. Terus klasifikasi. Nah, ini klasifikasi adalah model yang mungkin Anda banyak digunakan untuk memisahkan kelasnya ya. Jadi kelas A, kelas B gitu. Nanti kalau Anda bisa bikin multi klasifikasi kelas C, jadi tujuannya untuk bagaimana mengseparasi antar kelas gitu. Contoh kayak begini. Nanti kalau Anda mau baca papernya, kalau Anda melanjutkan penelitian ini itu silakan ya. Jadi mungkin nanti Anda bisa cepat lulus mungkin. Nah, jadi di sini ada data banyak gitu. Jadi saya mengklasifikasikan ya. Saya mengklasifikasikan kira-kira se-Indonesia bagaimana ketaatan mereka membayar kartu kredit gitu. Kalau banyak variabelnya tuh, misalnya variabel umur atau berapa banyak yang dia melakukan unrepaid gitu, pembayarannya, kredit limitnya. Nah, jadi kita bisa lihat nih dari sekian banyak variabel kira-kira apa yang menopang mereka ya untuk melakukan kredit limit ini gitu atau kredit card debt repayment ini. Ini kita bisa lihat nih per variabelnya nanti di klasifikasi. Nanti kita akan belajar ini juga nanti gitu. Nah, kemudian di sini slide terakhir, jadi tentang M computation. Jadi ya, kalau teman-teman mempelajari tentang time series, nanti ini ada namanya computation, Makidakis, atau M computation. Jadi nanti kalau Anda cari beberapa paper ya, dia akan membahas nih kira-kira model apa yang digunakan, kira-kira akurasinya bagaimana estimasinya gitu. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih detail lagi, kita bisa dapatkan nanti di M computation ini, paper-papernya. Di paper Spiros Makidakis gitu. Nah, kemudian di sini kita akan belajar hands-on tentang bibliometrics. Ada yang tahu dulu nggak apa itu bibliometrics? Pernah mendengar? Ada yang tahu dulu apa itu bibliometrics? Oke, ini ada yang pernah gunain R nggak? Udah semua gunain R kah? Ada pernah. Oke. Pernah. Panik? Siapa panik tadi? Mbak Fani kenapa? Pernah gunain R kan, Mbak?
Belum? Pernah, Pak. Oke. Pernah. Nanti di sini kita belajar tentang bibliometrics ya. Jadi bibliometrics ini adalah salah satu rumpun di data science untuk melihat bagaimana topik-topik terakhir yang sudah dipublikasikan gitu. Langkah pertamanya nanti adalah kita buka website Scopus. Scopus di sini. Nah, jadi nanti kan udah masuk nih ke Scopus. Nah, kemudian nanti Anda cari kira-kira apa meta analisis yang Anda akan gunakan. Contohnya ya, misalnya nanti saya cari data science economics misalnya. Nah, berarti ada sekitar 10.000 paper yang terbit gitu. Jadi kita bisa lihat nih, nanti dari tahun ke tahun apa saja yang dibahas di sana gitu ya. Misalnya nih di sini kalau Anda lihat, kalau tadi Anda lihat di data science economics dari tahun berapa nih? Lama banget, dari 1922. Dari 1922 sampai ke 2023. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat kira-kira apa sih trennya, tuh ya, apa sih yang dibahas di data science economic, apa sih metode-metode yang terupdate di sana. Jadi kita bisa gunakan namanya bibliometrics itu. Jadi saya ajarkan dulu caranya. Jadi nanti Anda download dulu. Ketika Anda sudah fix ya gunakan ini gitu. Nanti Anda bisa klik all di sini. All. Terus select all. Nah, terus download. Sebentar. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada pilihannya kan ada Mendeley, ada Xlibs itu seterusnya. Nanti Anda bisa pilih nanti BibTeX. Gitu ya. Anda klik BibTeX. Nanti Anda export gitu. Nanti akan ada file yang ke download tuh. Contohnya kayak begini nanti. Nah, nanti filenya namanya ini scopus.bib ini. Ini adalah variabel yang data yang udah ke download tadi. Itu ya. Caranya bagaimana untuk mengolah ini? Nanti kita bisa pelan-pelan belajarnya. Nah, Anda gunakan namanya library bibliometrics tuh. Kita panggil library kurung bibliometrics. Enter. Nanti udah nih. Kalau udah kita panggil dengan biblioshiny. Enter. Semoga tidak ada masalah ya. Ada yang sedang coba juga nggak? Nah, nanti di bibliometrics itu kita bisa lihat kira-kira apa yang paling baik dibahas gitu di paper-paper yang sudah terbit. Kebuka ya. Ada yang coba juga nggak? Nah, ini dia bibliometrics. Ini tampilannya. Jadi kan tadi cuma panggil library kan, library bibliometrics. Terus nanti Anda gunakan ini biblioshiny. Nanti dia akan muncul otomatis kayak begini nih. Ini tampilan awalnya. Nanti Anda bisa klik sini data. Itu Buat apa? Iya, Arya sudah dulu. Iya. Nah, saya ajarkan dulu ya. Ini nanti Anda klik data di sini. Nanti load data. Nanti di sini Anda bisa import. Please choose what to do gitu. Nanti Anda import. Di sini adalah input raw data file. Nah, database-nya Anda dapat di Scopus kan? Anda pilih Scopus. Terus browse. Nanti Anda upload kayak begini, open, terus start. Nah, nanti di sini berarti lagi conversion. Kita tunggu aja dulu. Jadi hal pertama adalah Anda download dulu R. Saya nggak ngajarin cara downloadnya karena gampang banget kan, cuman klik install, oke gitu. Nah, nanti setelah itu, yang paling penting tadi Anda panggil library bibliometrics, itu ya. Kemudian Anda panggil biblioshiny sampai dia muncul kayak begini nanti. Gitu.
Ini sambil ditunggu dulu sampai dia loading. Nanti di sini banyak banget informasi yang kita bisa lihat. Kira-kira ya, selama beberapa tahun ini, gitu, apa saja yang paling banyak dibahas di topik tersebut, gitu. Contohnya, ini penting kalau untuk Anda gunakan di apa namanya tentang meta analisis gitu. Kalau Anda ingin menerbitkan paper, ini juga hal yang paling basic nih. Islamic. Oke. Oke, bisa. Berarti nanti Anda save di sini. Ini ya. Berarti tadi di Scopus itu ada namanya variable author. Gitu ya. Author kan berarti orang yang siapa yang menulis. Terus ada tipe dokumen. Nah, tipe dokumen ini nanti tergantung ada namanya paper, ada namanya proceeding kalau dia di conference, ada namanya erratum gitu, ada namanya apa lagi ya? Short paper gitu. Dan seterusnya lah. Jadi nanti ada tipe dokumen. Ada jurnal, apa misalnya jurnal terbitin Nature atau apapun itulah. Ada bahasa, nanti misalnya dia gunakan bahasa Cina kah atau bahasa apakah gitu. Bahasa Melayu nggak ada, belum ada sih. Kalau bahasa Indonesia mungkin ada lah satu atau dua jurnal ya. Tapi kalau bahasa China yang banyak nih, bahasa umum PBB gitu. Juga ada publication year, kira kapan dia terbit gitu. Ada judulnya gitu dan seterusnya. Jadi kita bisa close aja. Nah, jadi yang tadi saya gunakan ya tentang data science economics itu hanya ada beberapa, saya cuma ambil 1000 data ya. Jadi nanti di sini ada informasi getting datanya, Anda bisa lihat tuh filternya. Nah, misalnya di sini kan ada filter ya. Filter itu kan untuk memilih kira-kira mana yang ingin Anda hapus itu. Nah, di sini kalau Anda lihat ya di sebelah kanan ini ada informasi dokumen. Berarti ada 1000 paper gitu ya. Ada sekitar 3000 author atau 3000 penulis. Bahasanya ada Cina, Inggris, gitu, ada Rusia, Italia, dan seterusnya. Jadi di sini ada informasi di filter. Jadi kita nggak bakal rubah. Ada overview, kita lihat bagaimana main information. Nanti di sini ada plot sama table. Nah, kalau lihat ya, berarti di sini paper yang tadi ya, topik tadi di Scopus itu dari tahun 1982. Jadi yang kita download adalah paper dari 1982 sampai ke 2023 gitu. Ada 200 sources, ada 1000 dokumen dan seterusnya. Nah, ini adalah informasi awal gitu. Kemudian kita bisa lihat namanya annual scientific production untuk melihat bagaimana paper itu terbit dari tahun ke tahun gitu ya. Dan ini juga penting kalau untuk Anda analisiskan nanti. Nanti saya kasih contoh beberapa paper yang cara menulisnya gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ya, berarti tentang data science economics itu, berarti dia hype banget nih dari tahun 2016 ini. Sampai ke 2022, puncaknya. Berarti tahun 2022 kemarin, banyak banget nih, sedunia mereka menerbitin paper tentang data science di ekonomi gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana trennya gitu. Kemudian di sini ada citasi per tahun, kita bisa lihat juga mereka dari tahun ke tahun bagaimana citasinya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat ya kira-kira bagaimana kalau Anda terbitan paper ini gitu di topik ini. Kira-kira banyak citasi apa tidak gitu. Bagaimana awareness mereka di dalam topik ini. Ini juga penting. Nah, di sini ada juga namanya tree field plot. Jadi untuk melihat bagaimana koneksi ya antara 3 area gitu. Saya kasih contohnya. Sambil nunggu running dia. Nah, ini ada contohnya lah. Jadi contohnya tentang kata kunci tentang Islamic banking gitu. Jadi sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan saya nyari Scopus tadi tentang data science economics. Nah, ini contohnya adalah digunakan kata kunci tentang Islamic banking. Di Scopus kita lihat datanya bagaimana. Nah, apa yang bisa Anda analisiskan? Yang pertama adalah nah, tadi kita bisa lihat bagaimana tren topik ini ya.
Tadi kan Anda lihat kan ya, tren bagaimana di tahun ke tahun. Nah, kita bisa lihat bagaimana tren tentang publikasi Islamic banking ini dari tahun ke tahun tuh. Dari 2009 sampai ke 2020, bagaimana trennya. Ini yang pertama yang bisa Anda dapetin. Yang kedua, nanti Anda bisa lihat bagaimana informasi jurnalnya. Gitu ya. Misalnya, banyak paper yang terbit tuh di jurnal A, B, C, D, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah nanti kita bisa tahu nih, kira-kira bagaimana kredibilitas topik ini di beberapa jurnal tertentu gitu. Ini tahapan awal ya, sebelum Anda meneliti gitu. Jadi Anda bisa tahu dulu, kira-kira bagaimana pengaplikasian model yang ingin Anda gunakan gitu. Dia akan terbit di mana-mana saja, contohnya di sini. Nah, kemudian di sini ada tipe publikasi. Gitu ya. Kalau Anda lihat tipe publikasi kan dia ada paper, dia ada buku, dia ada proceeding. Nah, contoh di sini misalnya kalau kami gunakan kata kunci Islamic banking, banyak artikel-artikel terbit sekitar 80% gitu. Berarti kan ada kemungkinan begini. Beberapa rumpun ilmu studi ya, misalnya kimia, fisika, itu bakal banyak terbit di conference gitu. Mengapa? Karena setiap tahun ke tahun ya mereka banyak mengadakan conference. Makanya banyak conference di bidang tentang physics, chemistry gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana fenomenanya gitu dalam ilmu ini gitu. Jadi kalau ini contohnya kita bisa lihat bagaimana publikasinya gitu. Ini banyak di artikel atau di paper. Kemudian nanti di sini tadi kalau Anda klik-klik aja ya, nanti akan muncul kira-kira afiliasi mana yang sering menulis. Gitu ya. Contoh yang tadi kami gunakan Islamic Finance, yang paling banyak menulis ini di kampus-kampus misalnya Asia Tenggara gitu ya. Contoh UIA di Malaysia, atau UUM, atau UNER gitu, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat nih, bagaimana tren researcher per universitas itu. Bagaimana trennya di sana. Nah juga, yang paling penting adalah kata-kata apa yang paling banyak muncul. Nah di co-occurrences ini. Contohnya ya, kalau tadi saya gunakan tentang Islamic Finance, nah pasti nanti akan ada yang namanya banking. Ada namanya tentang syariah gitu ya. Ada kata kunci namanya panel data. Jadi sama ya kan, kalau misalnya Anda gunakan data science economics, nanti mungkin dia akan ada kata-kata yang muncul machine learning, atau learning gitu ya, atau inflation dan seterusnya. Nah, jadi ini juga penting itu untuk dibikin bibliometrics gitu. Kita lihat udah apa belum? Dan juga. Nah, di sini di sebelah kanan ini coba Anda lihat ya. Ini kan ada variabel ya, ada authors gitu. Nanti Anda bisa ganti. Saya yang di sebelah kiri nanti authors. Terus yang tengah nanti misalnya countries gitu ya. Terus yang kanan misalnya nanti reference. Nanti Anda bisa klik ini. Running. Nanti kalau Anda ingin gunakan 100 ya, nanti digunakan 100 di sini. Nanti kalau semakin banyak biasanya semakin lama gitu. Ini ditunggu dulu sampai nanti jadi. Saya jelaskan dulu konseptualnya. Nah, tadi kita udah dapat di sini beberapa kata-kata yang dia relevan ya untuk di co-occurrences gitu. Terus sama nanti ketika Anda gunakan bibliometrics ini, kita juga bisa lihat gitu. Kira-kira Nah, kira-kira bagaimana tentang klasterisasi untuk kata-kata tadi? Gitu ya. Misalnya kalau Anda lihat di sebelah kanan ini kan dia mengelompok ya antara beberapa metode gitu. Misalnya ada FGLS, regresi gitu. Nanti Anda akan dapat namanya GMM. Nah, berarti kan di sini adalah metodenya. Berarti metode-metode ya, kalau mereka gunakan untuk Islamic Finance atau untuk ekonomi, nah berarti mereka banyak menggunakan model-model ini gitu. Atau nanti misalnya di sini ada kata-kata kunci tentang ekonominya. Ada finance, ada financial crisis gitu ya, ada financial ratio gitu. Terus ada kata kunci Afrika, Asia. Oh berarti di topik-topik Islamic Finance mereka banyak nih ngebahas tentang kasus-kasus di Asia gitu. Atau kasus-kasus di Afrika. Jadi itu adalah salah satu benefitnya ya untuk tentang penggunaan tentang bibliometrics ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana recent research-nya suatu topik ya menggunakan bibliometrics gitu. Ini masih nggak bisa running mungkin karena lamban.
Nanti di sini pokoknya Anda bisa explore ya. Di sini main information-nya Anda bisa lihat bagaimana tree field-nya, terus source-nya, nanti Anda bisa klik-klik aja. Nanti Anda running gitu. Jadi bagaimana resource-nya, terus juga nanti ada clustering perkataan. Nah, misalnya tadi kalau untuk apa namanya economic data science, nah berarti papernya terbit di IEEE Access gitu, atau ada di Energies atau di PLOS ONE. Nah ini adalah beberapa jurnal yang diterbitkan topik-topik tadi gitu. Nah, contoh di sini ada authors misalnya. Nah ini aja clustering. Nah clustering di sini nanti Anda bisa lihat bagaimana clusterisasi antar kata tadi ya di workshop tadi. Misalnya tadi kan kalau dia metode, dia akan mengelompok di metode apa saja. Atau di subjek tadi, dia akan mengelompok di topik-topik apa saja gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana clusteringnya gitu. Nah, kira-kira kalau dari sini ada ide nggak? Kira-kira mau dibikin apa? Workload. Nah, ini ya contohnya ya. Berarti kalau tadi saya contoh pakai kata kunci data science economics, berarti yang paling banyak digunakan adalah untuk deep learning ini. Economics, terus ada kata-kata learning system, ada forecasting. Oh, berarti yang banyak digunakan nih ya area di sini gitu. Berarti kalau Anda ingin menerbitkan atau membuat literatur review ya, tentang data science, berarti banyak banget yang gunakan tentang forecasting. Atau dia bisa gunakan model-model tentang ini, reinforcement learning, atau LSTM, itu ya, ada gunakan tentang CNN, dan seterusnya. Nah, ini adalah model-model yang biasa digunakan di dalam penerapan data science economics itu. Nanti Anda bisa explore lagi, ada tree map, nanti tinggal di running aja, gini. Ini tombol running ya, yang biru ini, run analysis, running. Pokoknya di sini bisa dieksplor lah. Bagaimana informasi author gitu, bagaimana informasi terbitan papernya. Nah, contoh, deep learning, economics, jadi apa saja paling banyak muncul gitu. Itu trending topics-nya, kita bisa lihat juga. Ini terakhir, kita runningkan dulu. Pak, izin boleh nanya, Pak? Silakan Mbak Ria, sambil ini ngerani. Jadi maksudnya itu kita tahu trennya itu, apakah kita harus mengikuti tren itu, Pak? Enggak, jadi tergantung sih ya. Kalau mengikuti tren itu silakan. Atau kalau nanti disuruh bikin paper Mbak Ria, ini kan yang paling gampang gitu, bibliometrics. Jadi bibliometrics ini bisa digunakan untuk di bab 2 tesis. Gitu ya. Jadi kan nanti kan pasti disuruh minta bikin ya. Kira-kira bagaimana paper terakhir? Bagaimana apa namanya? Limitasinya gitu, apa novelty-nya. Nah, kita bisa berangkat dari sana, Mbak Ria. Kita bisa gunakan ini gitu, bibliometrics ini. Contoh lagi nih ya. Nah, misal tadi kan saya gunakan data analytics ekonomi. Nah, ini ada kata kunci di sebelah kiri. Ada CNN, ada ekonomi sosial, dan seterusnya. Nah, kita lihat nih dari 2001. Misalnya ya, misalnya nanti Mbak Ria ingin gunakan model STM ekonomik gitu. Nanti ditanya sama pengujinya, apa novelty-nya? Nah, kan Mbak bisa justifikasi dari sini nih. Jadi Mbak bisa lihat, oh modelnya baru kok Bu. Karena kan dia baru ada di sekitar tahun 2019 gitu. Ini ada kata kunci deep learning gitu. Nah, berarti kan modelnya baru, bukan model-model yang lama gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana keterbaruan topik kita tuh di sini. Contoh tadi di sini ada kata kunci crime gitu. Oh, berarti menarik nih. Mungkin ada yang membahas tentang korupsi ya, atau crime, dan seterusnya. Ini mulai tahun 2018 gitu. Jadi kita bisa lihat lah bagaimana keterbaruan topik tersebut pada satu bidang gitu. Sampai sini ada yang paham, ada yang mau diskusi dulu? Karena ini menarik kalau untuk di breakdown topik-topiknya. Nah, Pak, izin silakan. Pak menanya. Silakan Mbak Ria. Ini kan saya karena masih baru Pak ya. Di YouTube Bapak ada step-step penggunaan bibliometrik nih Pak? Ada di YouTube Bapak? Saya kasih linknya. Oh, iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian saya jelaskan dulu untuk tugas pertama. Mukanya langsung berubah. Biasa aja lah Mbak Ai, jangan dimarahin begitu. Tugas pertama, ini baru pertama loh, belum yang lain. Kan saya bilang kelas saya bakal banyak tugas gitu. Itu akan melatih Anda. Gini ya, ada yang ngerti SDGs nggak?
Pernah mendengar? Ada sih, Pak. Ada, Ada Pak. Mbak Ria. Yang lain? Mbak Ria pernah dengar SDGs? Pernah dengar nggak Mbak Ria SDGs? Mbak Ria, Mbak Era? Belum pernah. Mbak Ratna pernah dengar nggak SDGs? Belum, Pak. Belum pernah. Mbak Fani? Belum pernah, Mas. Belum pernah juga. Mbak Nisa? Pernah dengar SDGs? Belum juga. Mbak Siska juga belum pernah juga. Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Suara saya putus-putus. Iya, bergema suaranya Pak. Oh. Oke. Ini masih bergema nggak? Tergantung itu, kalau di saya enggak, Pak. Iya, kayaknya tergantung kedekatan ini deh, device. Itu kalau diuji pakai indeks Moran ada autokorelasi sih. Kenapa, Bisman? Itu ya, begini. Tugas pertama adalah, ini kan ada topik SDGs ya. SDGs itu adalah indikator 17 targetan 2030 sedunia. Jadi nomor pertama ada namanya no poverty. Jadi kita ingin memberantaskan namanya kemiskinan. Nomor 2 ada namanya zero hunger. Ini contohnya. SDGs point. Kamu kan itu bebas penggunaan berkelanjutan. Jadi nanti beberapa topiknya ya topik yang ada di lapangan ya. Jadi tentang SDGs itu juga berguna lah buat kita semua. Bentar, bisa kodok masih gambarnya. Ya terlihat lah ya. Nah contoh di sini kan ada 17 nih. Ini kan tergantung ya teman-teman suka di bidang apa gitu. Misalnya pertama, ini tentang topik-topik yang pemberantasan kemiskinan gitu. Kira-kira berkaitan bagaimana tentang infrastruktur, dan seterusnya gitu ya. Tentang zero hunger yang kedua, atau Anda suka tentang kesehatan, jadi di sini kita bahas tentang quality, tentang good health gitu, atau well-being, atau Anda suka tentang pendidikan ya, ini ada nomor 4, quality education, atau yang suka tentang gender equality gitu, kesejahteraan, atau setara gitu, wanita, the gender, atau tentang clear sanitation nomor 6 dan seterusnya lah. Nah, intinya begini. Setiap dari kita kan sukanya beda-beda ya. Misal, saya lebih suka ke nomor 11 misalnya, tentang smart city, tentang infrastruktur atau communities gitu. Nah, ataupun nanti ada mungkin dari teman-teman yang suka yang lainnya. Gitu. Misalnya ada yang suka tentang bagaimana tentang kondisi ekonomi, gitu. Atau suka dengan bagaimana sustainability, atau suka dengan bagaimana ilmu lingkungan gitu ya, tentang polusi atau apapun itulah. Nah, tugas pertama adalah Anda cari, gitu ya. Tadi kan di Scopus saya udah ajarkan ya. Tuh, misalnya Anda buka Scopus gitu. Nah, Anda cari bagaimana bibliometrics di topik Anda bisa pilih. Tuh, apa saja terserah. Nanti Anda bisa bikin lah bagaimana esainya gitu, sekitar 1000-2000 kata gitu. Jadi kan kalau Anda bisa menuliskan ini sebenarnya udah jadi satu paper nih. Bisa Anda terbitkan di conference sebenarnya gitu. Contoh ya, contoh misalnya ada yang suka tentang data science di bidang gender gitu. Data science gender equality. Klik enter. Oh, berarti 366 paper nih. Nah, berarti kan indikasi pertama bahwa nggak semua orang aware di bidang ini. Itu kan bisa jadi novelty di teman-teman ya. Tuh. Yang kedua, secara logika kan ya. Gender equality ini kan berarti bagian dari rumpun ilmu psikologi. Setuju nggak? Berarti kan lebih ke ilmu-ilmu sosial. Orang-orang sosial itu pasti mereka sering menggunakan studi kualitatif. Itu kan sense kita ya, kalau kita breakdown. Nah, coba kita lihat nanti Anda analisis. Kira-kira
metode apa yang paling banyak digunakan. Bisa jadi nanti Anda dapat kata kunci kuesioner. Let's say kuesioner, pasti banyak tuh kata-kata itu. Jadi kita bisa lihat kira-kira bagaimana trennya gitu di sana. Ya topik-topik tersebut ya. Nah, ini contoh. Ini di sini kan ada beberapa jurnal. Nanti Anda klik all, Anda klik, terus Anda export, gitu ya. Terus Anda pilih sebelah kanan ini big text. Anda export, klik, dan export di save gitu ya. Nanti ke download data itu. Nah, caranya kan tadi kan sudah saya ajarkan. Anda buka R, terus Anda load library bibliometrics, gitu ya. Cuma satu lang ini kok, library bibliometrics, dan juga biblio shiny gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa inputkan tadi, seperti yang saya ajarkan di sini, di R shiny tadi. Nah, mana dia? Nah, yang ini, nanti banyak nih. Yang pertama kan ada overview-nya apa ya. Terus kemudian Anda bisa lihatlah bagaimana workload-nya, Anda bisa lihat bagaimana trending topics-nya gitu. Anda bisa lihat bagaimana hal-hal yang lain lah di sini yang bisa Anda eksplorkan gitu. Nah, nanti di sini saya akan lampirkan beberapa contoh cara menulisnya ya. Di sini, misalnya di sini saya pakai kata kunci Islamic Finance gitu. Jadi nanti Anda bisa bikin bagaimana esainya gitu. Bagaimana esai dan seterusnya. Nah, jadi kan ini juga berguna untuk Anda ya, untuk Anda latih bagaimana cara menulisnya gitu. Mudah kan? 2 minggu cukup lah. Nah, gimana Pak Arisman? Ya, that's challenging. Ya, ini kan kalau jadi satu kan ini bisa digunakan mereka untuk conference Pak ya, atau telepon singkat untuk mereka gitu, silakan. Ini kan mudah sebenarnya. Cuman 2 baris loh codingnya tadi. Dengan bibliometrics dan biblio shiny. Ya, langkah pertamanya tadi berarti download yang Scopus-nya dulu ya? Iya Pak, kita download Scopus-nya dulu tadi. Nah, yang pertama nonton topik dulu. Itu kan di sini banyak topik ya tentang SDGs tadi. Mana dia? Baru bibliometrics-nya. Ya, nanti kan misalnya nih, kalau ada yang suka tentang data science solution gitu, atau data science infrastructure, apapun itu terserah. Jadi nanti Anda cari di Scopus, nanti Anda ekspor, nanti kita bisa lihat bagaimana trennya gitu. Izin Pak, masuk ke Scopusnya nggak mesti login kan Pak? Seharusnya kalau pakai link kampus enggak Mbak Ria. Tapi kalau nanti perlu bantuan download, nanti saya downloadkan. Jangan panik, nanti bilang saya aja kalau minta download data, saya downloadin di sini. Oh ya Pak, makasih Pak. Ya bilang aja nanti di grup ya, misalnya nanti Mbak Era bilang, Pak saya mau pakai data science untuk rainfall gitu. Ya saya carikan itu, nanti Anda tinggal olah. Kalau Anda nggak bisa download ya di sana ya. Tadi Scopus itu saya melihat wajah-wajah panik di sini. Saya bercanda. Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Siapa Mbak Aya apa Mbak Fani dulu nih? Mbak izin bertanya. Oh ya, silakan Mbak Aya, silakan. Saya udah masuk login dari Scopusnya, tapi kan nggak bisa dia downloadnya. Tapi nanti ada kayak masuk kayak itu gimana masukkannya Pak? Yang mana ya? Coba share screen bisa nggak Mbak? Yang untuk Scopusnya. Yang mana Mbak? Saya nggak bisa lihat. Kalau enggak nanti gitu sih solusinya. Kalau nanti coba register ID bisa nggak? Bisa register nggak? create account. Yang create account. Ya, bisa kita buka scopus.com. Pak yang ininya udah ini kan? Saya, tapi di sini dokumennya nggak ada. Apa-apa yang nggak ada Mbak? Tunggal salibnya Mbak dulu ya. Yang sama seperti kayak seperti cuman seperti kayak yang tadi yang bendera Islam ini bisa yang tadi.
Bukan gitu caranya, Mbak. Udah jumpa nih. Bisa nggak? Cuman nggak bisa di-download ini. Coba itu bisa klik. Oh, bukan begitu. Gini nih. Caranya. Tadi kan buka Scopus kan ya? Scopus.com. Iya. Nah, seulang lagi deh. Scopus.com. Nah, ini kan ada 3 button nih. Dokumen, author, sama evaluation. Sama nggak? Sama? Enggak, Bukan tampilannya itu kalau beda, Pak. Yang tampilannya kayak gini, punya kami kayak gini. itu tampilan jurnal, Mbak, bukan tampilan untuk home page Scopusnya. Ini kamera belakang nih. Kalau itu jurnal, Mbak. Jadi kalau kita klik jurnal apa, baru informasi jurnalnya. Ini yang tadi kan yang tampilan kami banking ya. Udah dapat dokumennya, tapi nggak bisa di dokumennya. Masa sih? Tutup. Enggak, di sebelah kiri ini ada select-nya ini loh. Select-nya yang ini, artikel, titles, abstract, keyword. Bener nggak? Itu dihapus dulu coba, di close dulu. Buka Scopus baru. Sama nggak yang lain? Scopus.com. Saya lihat dulu punya Mbak Rian. Itu Scopus preview. Sama ya? Ini udah login. Harus login dulu, Pak ya? Seharusnya enggak sih, nggak login juga nggak apa-apa seharusnya. Bisa nggak login soalnya. Pakai email apa, Pak? Nggak sama tampilan. Oh, coba share itu. Coba saya ini kopikan di chat lah ya. Santai. All is well. Atau bisa share file screen. Ini dibukanya di laptop. Bisa. Sudah saya buat. Sama kah tampilannya? Ini kalau dia. Tampilan kami beda, Pak, dengan tampilan yang Bapak punya setelah di login. Jadi kalau yang ini ada dia Pak, dibuatnya di itu harus masukkan Cek akses gitu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gini aja. Nanti coba teman-teman pilih kira-kira mau pakai apa gitu. Nanti saya ambilkan datanya, nanti saya upload di Google Drive. Itu aja ya. Misalnya nih, ada yang suka tentang forecasting gitu ya. Misalnya nanti saya coba cari. Misalnya ya. Bentar. Nanti dipilih aja, nanti saya upload datanya di Drive. Nggak usah di-download. Contoh. Ada yang masih contoh nggak? Apa gitu? Nggak bisa kita Ya nggak apa-apa. Contohnya apa ya? Forecasting, rainfall. Forecasting, rainfall. Nanti saya coba search. Ini banyak banget. Ganti 2 aja, yang frekuensi rainfall. Misalnya ada yang mau contoh nggak? Mau pakai apa? Forecasting apa? Inflation Indonesia lah ya. Jangan deh. Nanti inflation Indonesia aja. Misalnya teman-teman ada yang mau pakai inflasi Indonesia. Nah, misalnya di sini ada sekitar 750 dokumen. Nanti saya coba downloadkan. Nanti bisa Anda gunakan gitu ya. Kalau Anda gunakan inflasi Indonesia. Jadi yang harus Anda cari pertama adalah tentukan topiknya apa. Ya. Maksimal hari Senin
Nanti kasih tahu aja di grup misalnya Mbak Ria, Pak saya mau pakai tourism tuh, misalnya forecasting tourism atau apapun itu, nanti saya cari datanya, saya pakai Google Drive, nanti saya namakan sesuai nama Anda, nanti Anda bisa olah. Tuh ya. Terus yang kedua, nanti saya upload contoh papernya, cara menginterpretasikannya, nanti Anda bisa nuliskan lah seperti ini, kurang lebihnya bagaimana gitu. Gitu ya. Jadi nanti ini bisa Anda gunakan lah untuk Anda ikut conference, terserah, silakan, atau hanya Anda ingin terbitkan di mana, terserah gitu. Ini cuma latihan aja kok. Atau ya kalau Anda berpikir lebih maju lagi, kan Anda udah dapat topik nih ya untuk tesis. Ini kan sebenarnya bisa Anda gunakan di bab 2. Gitu ya. Nanti kan misalnya membahas tentang bagaimana literatur review. Gitu. Ini Anda bisa start dari sekarang menggunakan ini sebenarnya. Gitu. Itu dulu yang kita pelajari hari ini. Mbak, ada pertanyaan? Nggak ada? Datanya berarti kita dari mana? Datanya nanti saya ngambil. Tapi nanti teman-teman tentukan dulu mau topik apa. Nanti saya namain lah di drive. Drive-nya udah saya share kan ya di grup. Nanti pakai link itu. Nah, nanti Mas Rezi, kami Ya, coba juga, kami coba cek ke University Library. Sepertinya untuk membuat akun ini, kalau kita connect lewat institusi, apakah kita berlangganan atau tidak? Oh iya Pak, nggak apa-apa. Ya. Ya. Karena halaman pertama tadi kan langsung Scopus preview di kami, karena kita belum membuat account. Ya benar. Nggak apa-apa. Nanti saya downloadkan aja Pak, aman tuh. Yang penting nanti teman-teman tentu topiknya aja. Untuk sementara ini para peserta minta tolong downloadkan sama Mas Rezi. Ya. Santai. Ya, tapi repot itu Mas Rezi karena mereka ada 7 orang nih. Enggak lah, cuma ngedownload doang kok Pak. Ini Okay, sebentar ini. Ya, nanti kami cari juga tahu gimana caranya membuat account. Apakah university udah berlangganan belum dengan Scopus ini di Science Direct ya? Ya, ini di Science Direct benar Pak. Iya, oke. Iya deh. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya 2 minggu, 3 minggu cukup lah untuk bikin ini. Esainya bentuknya template-nya kayak paper tadi Pak, kayak contoh. Boleh. Gitu. Sebisa Mbak Ria aja, asalkan bisa dibaca. Kalau nanti Mbak Ria mau terbitkan kan terserah Mbak Ria gitu ya. Jadi satu paper di kelas ini kan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris Pak? Yang Indo boleh, Inggris boleh. Ya lebih baik yang bisa saya baca lah. Jangan bahasa kalbu, saya nggak bisa nerangkan hati orang Mbak Ria. Yang lain ada pertanyaan? Untuk video lengkapnya nanti saya kasih di link WA ya. Itu ada saya ngajar di UI kemarin. Nanti bisa dilihat lah bagaimana caranya itu. Padahal cuma 2 line doang. Library Biometrics, Biometrics selesai. Gitu ya. Mbak Siska, ada pertanyaan? Mbak Ratna? Cukup? Pak, berarti untuk pekan depan yang perlu kami install itu R aja dulu, Pak? Ya, R aja. Nanti minggu depan kita belajar regresi. Terima kasih, Pak. Cukup mungkin? Mungkin dari saya cukup, Pak Arisman. Ada ini ya, ada kelas ya, jam 1? Iya, Pak. Ya, mungkin cukup Mas Rezi. Ya, nanti kalau ada cukup. hal detail lain, nanti biar diskusi dengan saya, atau kita discuss di grup. Iya, santai Pak, santai. Saya juga, maaf Pak ya, kalau saya sering ngirim kayak emoji atau stiker gitu-gitu. Iya, mantap. Ya, anaknya receh emang. Oke. Gimana cara stopnya nih? Iya. Oke, sip. Oke, gimana, cukup? Cukup kok dari saya, teman-teman, cukup. Ya. Terima kasih Pak Rezi. Ya. Selamat bermalam minggu. Ya, terima kasih. Ya. Kita lihat wajah-wajah jomblo di sini. Makasih Pak Arisman, teman-teman. Terima kasih Mas. Ya, Pak ya. Oke, ya. Waalaikumsalam Pak. Ya. Izin live Pak. Yuk. Oke.